Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni sebagai media komunikasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Cik Suk di sini dan juga Pak Danur Seto. Nah, saya ingin melanjutkan nih sedikit sih yang sempat terpotong di segmen sebelumnya nih. Tadi satu poin penting yang kita dapatkan bahwa seni itu bisa dikatakan ketika kita menghasilkan sesuatu yang indah, dan sesuatu yang indah ini tadi dinikmati oleh orang, termasuk dinikmati juga oleh pencipta dari seni itu sendiri. Nah, ini kan balik lagi pertanyaannya, Ci, bahwa indah ini tidak terdefinisikan lagi nih, Ci, karena tiap orang nih beda-beda. Ada yang satu orang ini bilang ini indah, orang lain belum tentu bilang indah. Itu seperti apa kalau menurut Ci? Iya, keindahan itu seperti kata Bang Danur tadi sebenarnya sama dengan definisi dari seni itu sendiri. Artinya tinggal per orang itu seperti apa menanggapinya atau menerimanya seperti itu ya kan, keindahan. Kadang-kadang sesuatu yang indah kita terima, kita pribadi, orang belum tentu juga orang lain menganggap itu indah. Jadi masih seperti apa ya, tinggal dari hati dari per individu kalau saya pikir seperti itu. Kalau dia merasa nyaman dengan itu biasanya akan timbul keindahan. Oke, contoh lah misal seperti ini sih. Misalkan ada yang bilang kalau gambar-gambar badan nih sih, gambar badan buat tato sih. Tato ini indah. Sebagian orang yang lain ini halnya mengarah ke negatif. Kalau seperti yang kita sepakati tadi bahwa asalkan dia jangan mengarah ke hal yang negatif. Tapi beda-beda juga orang dalam menyikapinya kan sih. Iya betul, karena itu tadi nanti kalau misalkan kita bilang karena itu sayang atau cinta, nanti ditanyain lagi definisi sayang dan cinta itu seperti apa. Saya suka berbeda definisi. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi keindahan itu sesuatu yang memang mendasar. Mendasar artinya dari seorang yang melihat atau menikmati itu di hatinya seperti apa. Ya kan, dengan kalau memang dia merasa nyaman, ada sesuatu yang memang membuat akhirnya akan kembali lagi bagaimana ya, kalau kita menerima keindahan itu ya bagi saya itu lebih ke kenyamanan. Oke, berarti tergantung pada pribadi masing-masing yang menerimanya itu. Oke, kalau Pak Danur Seto, Pak Danur. Tadi Bang Danur katanya. Tadi Bang Danur. Kalau Pak Danur seperti apa menyikapinya? Subjektivitas dari penilaian terhadap sebuah karya seni ini, Pak. Subjektivitas karya seni. Iya. Karena tergantung penerimaan tadi kan. Penerimaan. Tergantung penerimaan. Karena dia konteksnya komunikasi ya. Jadi gini, saya kasih contoh Bengkulu ya. Kota Bengkulu, nggak usah Bengkulu, bukan provinsi, kota Bengkulu nih. Iya. Kota Bengkulu ini kota yang religius. Oke, religius ya, secara administratif dia religius. Bagaimana dia menciptakan religius ini, Mas? Indikatornya, Mas. Apakah religius ini dikatakan dia beragama? Nanti setelah beragama, variabelnya apa nih beragama nih? Apakah agamanya yang baik itu Islam, apakah yang baik itu Kristen, apakah yang baik itu Hindu, apakah Buddha? Itu nggak bisa didefinisikan nih. Betul. Ada orang Islam yang ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sembuh. Ada orang Kristen sakit keras, pergi ke gereja dia berdoa, Yesus, saya sakit, saya mau sembuh, dia sembuh. Sembuh juga. Kayak gitu juga seni, Mas. Iya. Variabelnya, Mas. Kembali ke keindahan tadi ya Bang Danur ya. Poinnya tidak ada yang salah berarti. Tidak ada yang salah. Dari sebuah seni. Tapi bagaimana, kadang-kadang kan manusia ini kan banyak aspeknya ya. Ada ego, super ego, ada ID. Jadi bagaimana dia mengkonstruksikan cara berpikirnya. Nah, komunikasi itu melihat bagaimana cara berpikirnya dikonstruksikan secara efektif, Mas. Saya nggak suka nih sama kebijakan pemerintah, saya nggak suka sama Mas atau sama Cik Su. Tapi saya nggak boleh nih ngomong saya nggak suka. Karena ketika saya nggak suka akan menciptakan ketidaktertiban. Nanti anak saya, istri saya nggak ikut-ikutan nggak suka, nggak ngerti nih urusannya apa. Kemudian saya kemas tuh bahasanya supaya nggak kayak gitu loh caranya.
Itu seni loh. Itu seni loh. Makanya basic sekali seni itu. Tapi ketika kita ngomong kebijakan karena kota Bengkulu adalah kota yang religius, maka yang di SD negeri wajib berjilbab loh. Wajib. Misalnya seperti itu. Apakah itu sebuah seni? Seni ini bagi si pembuat kebijakan. Tapi bagi yang tidak bisa menerima kebijakan itu, misalnya yang non yang non muslim misalnya, ini menjadi tidak bijak kan. Jadi ini enggak justru menciderai kemerdekaan dalam menikmati seni. Maka saya bilang tadi itulah seni. Jadi seni itu tidak terbatas pada sebuah pertunjukan, sebuah drama atau pantun saja, tapi dia sebagai secara hidup juga itu seni itu. Oke. Jadi prosesnya yang paling benar menurut saya adalah bagaimana proses penyampaian pesan dari si seni tadi, produk seni tadi itu menjadi yang efektif itu. Jadi sangat efektif tuh saling menerima, memahami. Kalau katanya ini siapa namanya? Apa saya lupa tuh namanya. Mindfulness, dia menciptakan mindfulness. Mindfulness itu kesepahaman bersama. Walaupun dia sama-sama nggak suka, tapi dia tidak menciptakan ketidaksukaan ini sebagai sebuah jadi sebuah permusuhan. Ya, gitu. Oke, terakhir nih pertanyaan berkaitan dengan yang hal-hal mendasar nih. Jadi apa yang menjadi batasan sesuatu karya yang dibuat seseorang ataupun perilaku seni yang dibuat oleh orang lain ini sudah masuk kategori, ini arahnya negatif nih. Apa batasannya kalau menurut? Wah, ini berat nih. Iya. Norma-norma masyarakat yang jelas itu ya kan, apa yang dianut dalam daerah atau komunitas tertentu atau di tempat tertentu. Seperti jadi itu acuan dari sesuatu dalam konteksnya karya ya. Artinya diterima atau tidak itu tergantung dari sebenarnya masyarakat luas. Akhirnya kalau kembali sedikit dari yang disampaikan, saya menarik kata Bang Danu tadi. Akhirnya kalau boleh sedikit menambahkan, artinya sesuatu yang indah, sesuatu yang diterima itu sebenarnya kalau boleh ininya itu kalau manusia, menurut saya itu berdasarkan untung rugi. Kalau dia merasa untung pasti dia terima dan itu dianggapnya indah, nah pastilah seperti itu ya kan. Iya, orang itu udah rugi. Artinya yang mendasar seperti Bang Danur, dengan saya baik. Mungkin jelek, pasti jelek menerima. Kalau saya karena baik, beliau ini saya anggap bagus, semuanya indah ya kan, seperti itu. Kalau kita kaitkan ke sana, terus kembali lagi ke masalah karya, sebenarnya memang bahasa-bahasa seni itu kan bahasa-bahasa hati. Jadi segala sesuatu yang memang ukuran berhasil tidak, indah tidak, baik tidak, itu ya juga relatif juga ya Bang Danu. Dan dia juga apakah dan menurut selera. Akhirnya selera akan kita gali lagi, kita bahas. Dan dia terikat ruang dan waktu juga. Iya betul. Yang jelas kalau untuk kembali tadi baik dan tidaknya itu berdasarkan penilaian dari masyarakat tertentu dalam tempat. Seperti kita sendiri kalau ke Jawa mungkin yang tidak biasa kita itu nggak bagus kan, nggak indah. Itu bukan seni. Dia balik lagi ke nilai-nilai kebiasaan, nilai-nilai norma dengan karena komunitas dan masyarakat setempat. Iya, misalkan contoh tertentu kayak minum-minum mungkin di daerah lain. Iya, itu seni. Itu seni nggak jadi masalah, ini budaya gitu. Tapi kalau di Bengkulu tangkap polisi. Iya, tangkap polisi. Oke. Kita kembali ke laptop nih. Tema kita seni sebagai media komunikasi. Kalau menurut Pak Danur sendiri, ketika seseorang membuat karya seni, wajib tidak ada feedback dari orang lain? Enggak juga, Mas. Ada orang yang berkesenian, tambahkan, ada keadaan. Ketika orang berkesenian itu dia tidak butuh pengakuan. Ada yang seperti itu. Dia sibuk dengan cara dia berpikir, dia ciptakan karya-karya dia munculkan. Kemudian dia tidak publikasikan nih. Tapi kemudian ada orang yang melihat itu. Kemudian disukai, akhirnya terpublis. Nah, itu menjadi sebuah karya yang yang menjadi masterpiece kemudian. Seperti saya cerita Cik Sukri lah. Saya agak menyimak dikit tentang beliau nih kan, senior kan di Bengkulu. Dia menciptakan doll. Mungkin awalnya dia iseng nih dengan doll ini. Hobi tadi kan, bukan iseng, hobi. Dia ciptakan.
Dan si masyarakat kenapa harus pakai rotan talinya nih? Kenapa harus pakai kelapa? Kenapa harus pakai kulit kambing yang dijemur 7 hari 7 malam? Kenapa harus seperti itu? Banyak pertanyaan yang muncul. Terus apakah ini sebuah karya yang harus dinilai jelek atau bagus? Kan dia nggak mikir kayak gitu. Tapi ketika bunyinya itu pas bunyi suari misalnya, bunyi tam-tam ya, Iya, tam-tam suena suari ya itu. Iya, Pas bunyi tam-tam itu langsung hati itu langsung gini, oh ternyata ada filosofinya nih. Kemudian digali sama yang lain, menciptakan filosofi. Nah, penciptaan filosofi ini yang kemudian disepakati oleh orang banyak. Nah ini yang baik seperti ini. Mungkin itu dulu tuh. Oke. Jadi kan pertanyaannya Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Tadi kan pertanyaannya seberapa penting, wajib atau tidak ada feedback. Nah, kalau ke Cik Sukrin dari pertanyaannya, seberapa penting seorang seniman ini mendapat apresiasi ataupun feedback dari pemirsa ataupun yang menyaksikan dan menikmati karya seninya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tapi sebelum itu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.